1, 2, 3, 4, 5 and open the door. Wih, keren banget tuh ada pintunya. Udah kayak Deddy Corbuzier aja nih. Iya cuy, keren banget. BTW, siapa sih yang edit? Itu tuh Pril, si itu. Si itu siapa, Ban? Ban, lo kata ban motor. Nama gue Zibran, Pril. Tahu nih si April, ganti-ganti nama orang aja. Sorry. Ya udah deh, jadi siapa sih yang edit intro pintu itu? Noh, Pril, Jonathan yang edit. Duh, terbang deh nih gue. Waduh, terbang. Habis nyium lem Aibun ya? Ih, sembarangan aja kalau ngomong. Gini-gini gue anak baik-baik. Guys, udah dong bercandanya. Mending sekarang kita bahas yang serius. Jarang-jarang kan kita bahas yang hal serius. Apaan tuh? Tapi tak, sebelumnya kita kenalan dulu gak sih? Biar penonton pada kenal sama kita-kita gitu. Nah, ide bagus tuh. Oke, dari gue dulu ya. Perkenalkan, nama gue Alfiani atau biasa dipanggil Vivi. Gue Apriliani. Halo guys, gue Hadea. Gue Jadin. Gue Jonathan. Gue Zibran, dipanggil Iban. Gue Mulia. Dan gue Talita. Nah guys, hari ini kita kumpul mau ngebahas tentang globalisasi ekonomi nih. Widih, bakalan jadi serius banget nih ya. Iya dong, topik yang bakal kita bahas hari ini adalah aksi pemogokan 8.300 buruh PT Freeport Indonesia. Waduh, banyak juga ya 8.300 buruh. Itu udah banyak banget sih. Iya betul, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa bisa terjadi pemogokan? Maaf, Vi, gue sebelumnya mau nanya dulu nih, biar kedepannya nyambung. Oh iya, nggak apa-apa, nanya apa tuh? Katanya yang pertama nemuin PT Freeport itu orang Eropa bukan? Gimana sih ceritanya? Kebetulan gue udah pernah baca nih, mau gue ceritain. Mau dong. Jadi gini, waktu Kapten Johan Cartes berlayar ke Papua, tepatnya tahun 1623, orang-orang Papua tuh masih sedikit banget ngambil hasil dari alam Papua. Mereka cuma ngambil babi, sagu, sama umbi aja. Nah, Cartes juga orang Eropa pertama yang ngeliat salju di pegunungan Papua. Setelah itu, dia laporan ke koleganya. Tapi tuh, koleganya nganggep hal itu cuma lelucon. Loh, kenapa jadi bahan tawaan deh? Terus, itu pegunungan Papua di sebelah mananya dah? Jadi tuh gini, pas Cartes lapor, para koleganya tuh bilang ke Cartes, yang mana ada sih salju dekat Katulistiwa, seharusnya kan gak ada ya? Nah, akhirnya tuh koleganya nganggep kalau Cartes ini tuh cuma halu. Terus buat pegunungannya, yang gue baca sih ya katanya tuh di pegunungan tengah Papua yang namanya tuh Cartes Piramid. Atau kalian kenal sih Puncak Jayawijaya ya? Oh gitu ya. Tapi gue pernah baca artikel juga yang katanya tuh setelah ratusan tahun berlalu ada tim yang dipimpin oleh orang Belanda yang bernama Hendrikus Albert Lorentz yang mencoba tuh buat ngedaki gunung bersalju di Papua itu. Selain itu pada tahun 1936 katanya ada 3 orang Eropa yang mendaki juga, tapi gue lupa siapa aja orangnya. Oh, 3 orang itu tuh ada Antony Hendrikus Colgin, Jean Jacques Dozy, sama Fritz Julius. Nah, mereka tuh nggak cuma mendaki puncak tertinggi di pegunungan itu aja, melainkan orang yang bernama Dozy itu menemukan gunungan tembaga di gunung itu. Penemuan itu ia tulis di laporannya. Awalnya penemuan itu tidak dilirik oleh siapapun, tapi tahun 1959 laporan Dozy itu sampai ke telinga Forbes Wilson yang merupakan geolog Freeport. Akhirnya pada tahun 1960, Wilson pun lantas menindaklanjuti dengan berangkat ke Papua. Sesampainya di Papua, ia terpukau oleh gundukan harta karun pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Dia begitu terpesona oleh hamparan biji tembakau yang ada di luas permukaan tanah itu. Nah, selama perjalanannya ke Papua, Wilson membuat laporan yang bernama The Conquest of Copper Mountain yang terbit tahun 1989. Oh alah, gitu toh. Tapi gue pengen tahu dong isi dari laporan The Conquest of Copper Mountain. Oke, jadi di laporan tersebut Wilson menyebut terdapat biji besi, tembaga, perak serta emas. Nah, contoh-contoh itu dibawa pulang oleh Wilson dan para ahli Freeport menyatakan bahwa penambangan gunung itu bakal menguntungkan. Nah, itu kan sejarahnya dari sisi Eropa ya. Kalau dari sisi Indonesianya, ada nggak sih? Ada kok, kalau dari sisi Indonesia, awalnya tuh Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal.
Nah, itu jadi kesempatan buat PT Freeport masuk ke Indonesia, tepatnya di bulan April tahun 1967. Abis itu, pemerintah Indonesia sama PT Freeport ngebuat dan tanda tanganin kontrak kerja selama 30 tahun. Setelah beberapa bulan kontrak itu ditandatangani, ternyata baru terlihat tuh ada beberapa hal yang kurang beres dalam kontrak itu. Dalam kontrak itu yang dianggap gak beres, apanya deh? Ya bayangin aja, PT Freeport dikasih keistimewaan bebas pajak selama 3 tahun. Terus juga nih adanya pemotongan pajak sebesar 35% untuk 7 tahun setelahnya. Nah yang terakhir tuh, PT Freeport bebas dari pajak royalti selain 5% pajak penjualan. Setelah tahu ada hal yang gak beres dari kontrak kerja itu, pemerintah Indonesia sama PT Freeport ngebuat kontrak kerja yang baru lagi gak sih? Tentunya ada dong. Tapi sebelum ngebuat kontrak baru, PT Freeport tuh berhasil nemuin cadangan baru di pegunungan Gasberg. Baru deh PT Freeport ngadain pembuatan kontrak baru yang dinamai dengan kontrak karya 2. Tapi ternyata kontrak karya 2 itu baru ditandatangani oleh PT Freeport dan pemerintah Indonesia di tahun 1991. Nah, dari kontrak karya 2 itu, PT Freeport mendapatkan penambahan wilayah yang tadinya hanya 10.908 hektar menjadi 2,6 juta hektar. Selain itu dalam kontrak karya 2 juga PT Freeport mendapat syarat penting. Syarat pentingnya apa aja tuh? Nah, adanya divestasi saham dari Freeport ke Indonesia. Di 10 tahun pertama, yaitu tepatnya tahun 2001, Freeport sudah harus memberikan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 10%. Sedangkan di tahun 2011, PT Freeport sudah harus melakukan divestasi saham sebesar 51%. Nah, meskipun di perjanjiannya seperti itu, namun divestasi saham 50% tersebut baru terjadi di tahun 2018 lalu. Oh, jadi gitu ya sejarahnya. Panjang juga ya. Berarti sejarahnya ada 2 versi dong. Yang satu dari orang Eropa, yang satunya lagi dari Indonesia. Kok lo pada bisa tahu banget sih sejarahnya? Ya kan gue Ikro. Hah? Ikro? Apaan tuh? Ikro tuh baca, Islam bukan? Ya bukan. Sorry. Guys, mau nanya deh. Nanya apa tuh? Sebenarnya tuh ya, apa aja sih yang dihasilin oleh PT Freeport? Nah, jadi itu Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas bilang kalau berdasarkan data 2018, Freeport tuh memproduksi 6.065 ton konsentrat per hari. Hah? Konsentrat? Iya, jadi itu konsentrat itu pasir olahan dari batuan tambang yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Oh gitu Jo. Terus apa lagi? Jadi, Tony Wenas bilang kalau PT ini tuh ngeproduksi 240 kilo lebih emas per hari dari Papua. Tapi emas ini ada di dalam konsentrat hasil olahan batu tambang. Saat ini, Freeport tuh punya tambang tembaga dan emas di bawah tanah terbesar di dunia yang bisa dikembangin. Nah, tambang bawah tanah ini juga ngehasilin 3 juta ton konsentrat per tahun. Tony juga bilang kalau cadangan ini akan terus ada hingga kontrak Freeport berakhir di tahun 2041. Bahkan masih ada cadangan tembaga dan emas sekitar 2 miliar ton yang bisa terus digali hingga 2052 bila kontrak Freeport diperpanjang pemerintah Indonesia. Gue mau nanya juga deh, sebelumnya di masa Pak Soekarno PT Freeport nggak diizinkan di Papua. Kenapa Pak Soekarno sama Pak Soeharto bisa beda sudut pandang ya? Kalau Pak Soekarno nggak mau ada konsep kapitalis barat karena dia ini kan orangnya anti kapitalis banget, yang dimana pelaku usaha swasta bisa ngendaliin properti sesuai kepentingan mereka. Sedangkan di eranya Pak Soeharto saat Orde Baru, perekonomian Indonesia belum stabil akibat dari peristiwa G30S dan beberapa daerah lagi ngalamin peralihan kekuasaan. Menurut Detik Finance, tahun 1965, inflasi mencapai 594%, sedangkan tahun 1966 mencapai 635%. Otomatis, pembangunan infrastruktur jadi berhenti. Oh, jadi karena belum stabil perekonomiannya dan Soeharto melihat ada peluang, maka ditandatangani kontrak karya supaya perekonomian di Indonesia cepat stabil. Nah, tadi kan udah ngebahas tentang sejarah sama apa yang dihasilin PT Freeport. Sekarang back to topic tentang pemogokan 8.300 buruh PT Freeport. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa bisa terjadi pemogokan? Ini gue bantu jawab. Jadi pemogokan buruh PT Freeport Indonesia terjadi selama 3 kali pada tahun yang berbeda.
tahun 2011, 2012, dan tahun 2017. Nah, pada tahun 2011, tepatnya tanggal 15 September, pekerja buruh atau serikat memutuskan untuk aksi mogok kerja karena adanya perbedaan pendapat mengenai keuangan antara PT Freeport dan para buruh. PT Freeport sama buruh kan beda sudut pandang soal finansial ya. Emangnya apa sih isi dari diskusi mereka? Para buruh ingin upahnya fixed salary, sedangkan PT Freeport Indonesia ingin upahnya normatif atau sesuai dengan UMK. Ditambah dari kerja lembur 12-14 jam per hari. Menurut Eko Irma pribadi, beliau adalah seorang fungsionaris pekerja PT Freeport Indonesia dan ikut kena imbas dari kejadian furlough. Oh iya, mengenai aksi mogok, ada undang-undangnya gak sih? Ya Jo, ada undang-undang yang dimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 137 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerjaan atau buruh dan serikat bekerja serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Oh gitu, kebetulan gue juga pernah baca juga di artikel ksn.or.id di mana aksi mogok ini mulai pada tanggal 15 September 2011 di hari ke-25 tepatnya. Nah 10 Oktober masih adem ayem aja tuh, pada tertib juga aksi mogoknya dan gak ada keributan sampai besoknya tanggal 11 Oktober 2011 ada yang meninggal 2 orang karena ditembak. Lanjut, tahun 2012-nya ada aksi mogok lagi tuh karena pihak pengusaha PT Freeport nggak konsisten sama hasil kesepakatan sebelumnya. Emang kesepakatan sebelumnya ngebahas apa sih? Cari aja sendiri. Ih, parah banget. Enggak, bercanda. Jadi mereka sepakat kalau upah pokok karyawan non-stop naik jadi 24% di tahun pertama. Tahun kedua jadi 13% dan janji enggak ada hukum buat pekerja soal mogok kerja. Lumayan juga ya naik 24% di tahun pertama. Nah, tadi kan udah ngebahas kejadian aksi para buruh PT Freeport di tahun 2011 dan tahun 2012. Kalau yang tahun 2017 kejadiannya gimana sih? Kalau kejadian di tahun 2017 karena adanya ketidakpastian investasi dan perpanjang kontrak karyawan dengan pemerintah RI. Jadi tuh pihak manajemen PT Freeport Indonesia ini mengeluarkan kebijakan yang disebut furlough atau merumahkan para buruh dengan cara nama-nama buruh yang bakal dikembalikan atau mungkin enggak bekerja lagi. Wah, rumit juga ya. Berarti dari tahun 2011 itu, karena adanya keputusan dari pihak manajemen PT Freeport, terus lanjut lagi di tahun 2012, karena kesepakatan yang dijalani nggak konsisten, sampai tahun 2017, muncul kebijakan furlough. BTW gue mau nanya dong, sebenarnya apa deh akar dari penyebab aksi mogok di tahun 2017? Kacang-kacang. Parah banget gue dikacangin. Sorry Jo, ya udah gue bantu jawab deh. Jadi penyebab dari kejadian aksi mogok di tahun 2017 itu manajemen PT Freeport Indonesia ngeluarin kebijakan yang namanya furlough atau kebijakan perumahan karyawan sementara, yang dimana para buruh harus nurut dan gak boleh ngebantah atau membela dirinya ketika kebijakan itu sampai ke tangan para buruh dalam bentuk amplop berisikan surat furlough. Karena hal itu, para buruh menganggap udah ngerugiin mereka. Akhirnya, mereka melakukan aksi mogok kerja sekitar daerah Timika dengan 3 titik masa yang berbeda. Terus, pihak manajemen PT Freeport menghentikan kebijakan yang furlough itu. Tapi, belum ada kejelasan buat para buruh yang kena furlough bakal dipanggil lagi untuk kerja atau bakal di PHK secara sepihak. Gitu Jo. Kenapa dari pihak PT Freeport tiba-tiba mengeluarkan kebijakan furlough? Kan kasihan buat para buruh yang tiba-tiba harus dirumahkan sementara. Iya sih, walaupun sementara tapi para buruh jadi khawatir kan ya. Kalau sampai sepihak parah banget sih, kan jadi ngerugiin mereka. Dari sumber kompas.com yang udah gue baca sebelumnya, alasan PT Freeport ngeluarin kebijakan program furlough karena kegiatan produksinya berhenti sejak Februari kemarin. Loh, kok berhenti? Soalnya Kementerian Perdagangan belum menuhin permohonan mekanisme surat kredit berdokumen dalam negeri atau letter of credit.
Gue habis baca dari berita1.com. Nah, PT Freeport udah ngajuin perpanjangan penangguhan LC-nya. Karena belum dapat SEC, jadinya mereka berhenti berproduksi deh dan ngerugiin pihak PT Freeport-nya. Jadi, dikeluarin kebijakan furlough. Terus para buruh demo dan gak lama kebijakannya diberhentiin. Oh gitu. Jadi karena kebijakan furlough itu, para buruh ngelakuin aksi demo atau mogok kerja ya? Tadi Gibran juga bilang kan, kalau PT Freeport itu udah menghentikan kebijakan furlough. Nah, dari pihak manajemen PT Freeport, keluarin sanksi untuk mereka yang ngelakuin aksi demo gak sih? Ada Jo, berdasarkan jurnalis Transmedia yang saat itu ngeliput, pihak manajemen PT Freeport bakal ngancem nih ke para buruh kalau mereka gak kembali kerja dalam 5 hari dan gak ada pemberitahuan yang sah, maka mereka akan di PHK sesuai pasal 20 ayat 10 PAI 2015. Nah, gue mau nanya lagi nih, pemerintahan daerah ada omongan atau tindakan lain gak? Untuk tindakan dari pemerintah daerahnya itu sendiri, pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Timika akan ngadain pertemuan tapi secara tertutup. Gitu Jo. Iya. Gitu ya. Tapi kok PT Freeport Indonesia main ngancem-ngancem aja sih? Padahal tuh aksi mogok kerja itu kan merupakan hak mereka para buruh ya untuk menuntun. Nah, di tahun 2021, Mahkamah Agung ngeluarin keputusan bahwa pemogokan ini tidak mengubah status mereka sebagai pekerja aktif. Dan juga PT Freeport Indonesia nggak bisa ngeluarin kebijakan dengan syarat cuma 2 hari untuk ngumpulin barang pribadinya tanpa ada waktu untuk para buruh berpikir dalam mencari nafkah di tempat lain. Atau memberikan juga jaminan sebagai bentuk apresiasi selama bekerja. Tapi HDA, menurut sumber yang gue baca dari kompas.com, kalau mereka tuh sebenarnya nggak ada hak juga buat nuntut PT Freeport. Para buruh kan nggak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Terus 1 Mei mereka ngadain demo yang bertepatan sama Hari Buruh Nasional. Jadi PT Freeport anggap sejak hari itu mereka udah nggak kerja lagi di PT Freeport. Gue masih nggak paham deh. Mereka kan kena dampak dari kebijakan furlough. Nah, dari kebijakan itu ngerugiin mereka. Ya hak para buruh dong buat nuntut PT Freeport. Kalau mereka nggak dapat pendapatan atau penghasilan, masyarakat mau makan dari mana? Cuy, gue bantu jelasin ya. Jadi, kenapa dari pihak PT Freeport anggap kalau mereka nggak ada hak untuk demo? Karena para buruh kan udah nggak kerja lagi tuh sejak awal Mei. Ditambah nggak ada izin atau keterangan yang jelas. Maka PT Freeport beranggapan kalau mereka ngundurin diri. Nah, kebetulan awal Mei mereka langsung demo. Terus kata juru bicara PT Freeport, namanya Bapak Riza Pertama, dia bilang kalau PT Freeport gak mau nerima para buruh lagi. Kalaupun nerima, mereka harus dapat sanksi. Sedangkan mereka gak mau dapat sanksi. Begitu cuy. Jadi tujuannya para buruh ngadain demo supaya mereka bisa kembali ke tempat kerjanya tanpa dapat sanksi gitu? Nah, ente benar. Guys, kalau ada penyebabnya berarti ada dampaknya juga dong. Nah, gue mau nanya nih sama lo Mulia, apa sih dampak dari kebijakan furlough itu? Lah, kenapa nanya ke gue? Ya nggak apa-apa sih. Tapi karena gue baik hati, jadi gue jawab nih ye. Dampaknya itu para buruh jadi kehilangan pekerjaan yang seharusnya hak mereka dapat gaji dan pesangon. Tapi nggak ada kejelasan dari pihak PT Freeport-nya. Orang kalau udah di fase cari kerja kan nggak mudah ya, apalagi lapangan pekerjaan di Papua saat itu belum banyak. Jadinya orang tuh kesusahan untuk nyari kerjaan lagi. Sampai-sampai ada beberapa orang jadi tukang ojek, kerja kasar, bahkan kerja lepas buat ngebiayain perekonomian mereka. Dan para buruh juga merasakan efek dari union busting. Hah? Union boosting? Apaan tuh? Apaan tuh? Sini biar gue jelasin. Jadi union busting itu upaya pengusaha atau perusahaan untuk memberhentikan aktivitas pekerja atau buruh karena mereka tuh nggak mau nanggung upah buruh yang seharusnya dipergunakan untuk kondisi keselamatan pekerja dan kesejahteraan buruh. Makanya mereka mau mengeksploitasi wilayah tersebut tanpa adanya pemantauan atau kontrol dan juga penggabungan dari pekerja buruh. Nah iya betul banget Hadea. Makanya para buruh tuh menuntut PT Freeport Indonesia untuk segera menghentikan union busting. Woi,
gue pernah baca ya di artikel. Emang bener kalau banyak rumah sakit yang menolak para buruh untuk berobat karena BPJS. Mereka diblokir sampai menyebabkan 111 orang meninggal dunia. Iya betul, yang gue baca menurut Mak Visipol UGM, para buruh nggak bisa menggunakan BPJS-nya karena diblokir sepihak oleh PT Freeport Indonesia. Walaupun sebagian buruh beruntung karena mempunyai kartu Papua Sehat khusus pekerja orang asli Papua, sehingga mayoritas pekerja non-OAP harus hidup tanpa jaminan kesehatan. Seperti Tri Puspital yang merupakan korban PHK yang menuju 1,5 tahun tanpa pekerjaan. Ternyata kebijakan dari furlough itu bisa menyebabkan orang sampai meninggal ya. Seharusnya perusahaan harus lebih aware nih kalau buat kebijakan, apalagi melibatkan orang lain. Terus dampaknya juga sampai ngerugiin orang lain. Nah, Ria, gue mau nanya nih. Apa tuh? Wait, bentar. Gue tahu kayaknya mau nanya apaan? Mau apaan? Pasti solusi. Ya, betul. Gue mau nanya solusi nih. Kan tadi udah ada dari penyebab plus dampakan. Nah, solusinya tuh apa sih buat para buruh supaya kedepannya tuh nggak sengsara akibat dari kebijakan furlough ini? Gimana, Pril? Coba jelasin, Pril. Oke, gue jelasin ya. Ya, buat solusi sih emang ada, Tak. Nah, solusinya itu PT Freeport wajib membayar upah para buruh dan hak-hak buruh yang terkena dampak dari mogok kerja. Serta PT Freeport ini tuh harus mempekerjakan kembali seluruh para buruh yang dimana sesuai dengan buku perjanjian kerja bersama atau PKB yang tercantum pada tahun 2015 sampai 2017 serta pedoman hubungan industrial. Dan juga PT Freeport ini harus membuka pemblokiran kartu BPJS. Nah, hal ini tuh berdasarkan pernyataan dari Gubernur Lukas NMB. Oh, gitu ya. Oh iya, Pril. Dari perusahaan kan seharusnya harus ngasih pesangon atau jaminan gak sih, kayak jaminan keuangan gitu, materinya gak sih, atau ada jaminan hal lain kah? Ya kalau itu harus dong, Tak. Kan suatu perusahaan wajib memberikan uang penghargaan masa kerja dan juga uang pengganti hak. Nah, nilainya sih variatif ya. Misalnya nih, kalau karyawan yang bekerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, pesangon yang didapatkan sebesar 3 bulan gaji. Tapi kalau UPMK harus diberikan untuk karyawan yang bekerja 3 tahun atau lebih, namun kurang dari 6 tahun, hanya mendapatkan 2 bulan gaji saja. Dengan ketentuan, karyawan itu juga belum mengambil cuti tahunan, uang perjalanan pulang karyawan, dan keluarganya dari tempat kerja. Nah, semuanya ini ditetapkan dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan, serta perjanjian kerja bersama. Oh iya, gue sempet juga nonton YouTube-nya TVMU pas wawancara Bapak Julius Mairu selaku perwakilan karyawan korban PT Freeport. Beliau bilang kalau mereka mau pemerintah terlibat untuk ngasih sanksi yang udah bikin kebijakan furlough karena harus dipertanyakan apakah kebijakan furlough resmi atau tidak dan mempunyai sanksi yang resmi. Ya juga ya. Kalau kebijakannya tanpa persetujuan negara, apalagi nggak resmi dan ngelibatin pekerja WNI, maka negara berhak untuk ngasih sanksi atau hukuman. Ngomongin soal hukuman, dari Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar, beliau bilang kalau hak pekerja belum terpenuhi oleh perusahaan dalam konteks hubungan industrial. Silakan tempuh jalur hukum saja dan jangan sampai di luar hukum. Tahu nggak? Enggak. Kan lu belum kasih tahu, Ban. Ya iya sih, belum ngasih tahu. Di balik perjalanan mereka ke Jakarta tuh, mereka sampai 10 hari ngelewatin laut. Dan karena mereka nggak punya siapa-siapa di Jakarta, jadi mereka berencana untuk stay di sana selama 30 hari. Terus tidurnya juga pengen di trotoar aja katanya. Hah? Tidur di trotoar? Kasihan banget. Awalnya iya, tapi kata Bapak Julius Mairu yang ikut aksi mogok, hampir 90% orang Papua beragama Nasrani, tapi dengan tangan terbuka PP Muhammadiyah mau menerima dan menyediain tempat untuk mereka. Nah,
Kesimpulan dari permasalahan 8.300 buruh PT Freeport bahwa divestasi dilakukan dengan mengubah kontrak karya Freeport Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK yang diberitahu oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil perundingan ini menyepakati 4 hal, yaitu divestasi 51,23% saham, smelter dibangun paling lambat dalam 5 tahun ke depan, penerimaan negara menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan perpanjangan kontrak Freeport Indonesia bisa 2 kali dalam 10 tahun secara bertahap mulai tahun 2021. Nah, tadi kita udah ngebahas secara keseluruhan mulai dari latar belakang aksi pemogokan, penyebab permasalahannya, sampai dampak PHK bagi buruh serta solusi dari permasalahan pemogokan ini. Sebelum video selesai, gue ada pantun nih buat kalian semua. Apaan tuh? Siang-siang pergi ke kota. Jelek. Cakep, euy. Oh, cakep. Oke. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian podcast dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Asik. Mulia, gue juga punya pantun nih. Apaan tuh, Jo? Ya, gue pantun ya. Ya. Beli tomat, beli terasi. Cakep. Makasih. Ya. Saya Vivi dan kelompok 4 di bidang ekonomi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.